Selamat pagi, selamat bertemu dengan kami Rama Channel. Dan kembali Rama Channel melanjutkan kisah tentang perjalanan kerajaan Kediri setelah jaya di zaman Prabu Jayabaya. Dan setelah Prabu Jayabaya turun tahta, beliau digantikan oleh Raja Sareswara. Sri Sarweswara adalah raja kelima setelah Prabu Jayabaya. Sri Sarweswara mulai diketahui memimpin Kediri setelah ditemukannya prasasti Padlegan II pada tahun 1159 Masehi, dan juga diketahui dari prasasti Kahyunan pada tahun 1161 Masehi. Sri Sarweswara sebagai seorang raja yang sangat taat dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Beliau juga sangat perhatian terhadap kesenian dan kebudayaan. Prabu Sri Sarweswara naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara Janardana Watara Wijaya Agrajasama Singhadani Warya Wirya Parakrama Dikjaya Utunggadewa. Dari prasasti Padlegan II yang berangkat tahun 23 September 1159 Masehi dan prasasti Kahyunan yang berangkat tahun 23 Februari 1161 Masehi, diketahui nama pejabat Rakian Mahamenteri saat itu adalah Rakian Panji Ragadaha dan Mahamenteri Sirikan adalah Panji Knanendra. Tidak ada catatan kapan beliau naik tahta, dan tidak ada catatan juga kapan beliau turun tahta. Sri Sarweswara terkenal beliau sangat memperhatikan kehidupan keagamaan. Penerapan ajaran agama tentang cinta kasih pada sesama, menghormati kepada sesama, di zaman beliau mencapai puncaknya. Beliau mengajarkan tentang etika, bagaimana kita hidup sebagai manusia. Tatwamasi adalah semboyan yang selalu beliau sampaikan dan selalu beliau kumandangkan. Engkau adalah saya, Tatwamasi, engkau adalah saya. Sehingga apapun yang kau perlakukan pada dirinya adalah sama saja memperlakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Dari ajaran ini, semboyan ini, beliau menginginkan masyarakatnya untuk selalu menghargai kehidupan, menghargai sesama, menghargai makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, menghargai alam dan seluruh isinya. Beliau juga mengajarkan banyak harus mencari siapa jati diri kita sendiri. Harus tahu siapa diri kita, jiwatman kita, roh kita adalah bagian terkecil dari Paramaatma. Dengan mengetahui bahwa jiwatman adalah bagian dari Paramaatman, diharapkan semuanya bisa mendalaminya sehingga pada akhirnya mencapai pelepasan atau moksa, bersatunya sang jiwatman dengan sang Paramaatman. Sangkan Paraning Dumadi atau Brahman adalah yang maha agung, sementara
roh yang ada di dalam jiwa, roh yang ada di dalam diri adalah Sang Jiwatman, bagian terkecil dari Sang Brahman atau Sang Paramatman. Semua harus dilandasi dengan perilaku yang baik, karena semua terkait di dalam hukum karma atau karma bala. Semua perbuatan, semua tingkah laku selalu memberikan buahnya. Karma yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Karma yang tidak baik akan memberikan ganjaran yang tidak baik pula. Dan inilah sejatinya surga dan neraka yang ada di bumi, dan surga dan neraka di kehidupan nanti. Surga neraka hanyalah kehidupan sementara, menikmati buah dari karma. Perbuatan baik akan memberikan surga, perbuatan tidak baik akan menerima imbalan di neraka. Dan setelah selesai menikmati buah dari karma, maka sang roh kembali menitis kembali melaksanakan hukum punarbawa, hukum reinkarnasi, dengan tujuan sang roh kembali melakukan perbuatan-perbuatan baik sampai terbebas dari hukum karma. Sri Sarweswara mengajarkan bagaimana sebagai manusia yang mempunyai wiveka, mempunyai daya nalar, mempunyai kemampuan untuk memutuskan, untuk bisa menggunakan wivekanya dengan baik dan benar, dan bisa menemukan jalan untuk menyatukan Sang Jiwatman dengan Sang Paramatman. Penyatuan yang hakiki antara Sang Jiwatman dengan Sang Paramatman yang disebut dengan moksa. Moksa adalah kehidupan abadi. Moksa yang memutus rantai reinkarnasi. Moksa di atas dari surga dan neraka. Karena dengan moksa, roh atau jiwatman telah bersatu kembali dengan Sang Paramatman, Sangkan Paraningdumadi, kehidupan yang abadi. Prabu Sri Sarweswara adalah Bapak toleransi. Beliau mengajarkan masyarakatnya, rakyatnya untuk menghargai kehidupan, menghargai sesama, menghargai alam dan seluruh isinya. Dalam masa pemerintahan beliau, kehidupan begitu tenang, tentram, bahagia. Tidak ada catatan tentang pertempuran, tidak ada catatan tentang peperangan. Tetapi di zaman Prabu Sri Sarweswara, ajaran-ajaran keagamaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang berbakti dan berbudi pekerti baik. Beliau mengajarkan hidup untuk saling mengasihi, hidup untuk penuh toleransi, saling menghargai, saling menjaga,
Kamu adalah saya adalah kamu. Tattwa Maasi esensinya begitu besar, memberikan pemahaman yang begitu luas agar kita menghargai kehidupan, menghargai berkah dari Yang Maha Kuasa, berkah dari Sangkan Paraning Dumadi. Segala sesuatu yang menuju kesatuan adalah kebenaran, dan segala sesuatu yang menyebabkan perpecahan adalah kesalahan. Dua ajaran beliau yang masih sangat tepat sampai saat ini. Tattwa Maasi dan kesatuan. Prabu Sri Sarweswara tidak diketahui kapan turun tahta. Namun sejak ditemukannya prasasti angin pada tahun 1171 Masehi, di situ dinyatakan raja telah berganti nama, yaitu Raja Aryaswara. Wassalam.